Selamat datang di channel Netispan. Baik, kali ini di channel ini kita akan sama-sama belajar satu materi yang mungkin tidak asing lagi, yaitu materi statistika. Sekilas, saat mendengar tentang statistika, pasti kalian akan mencoba kembali mengingat materi tersebut, karena mungkin kalian pernah dapatkan waktu SD maupun kelas 7 saat materi penyajian data. Baik, kali ini kita akan sedikit mengulas kembali tentang penyajian data. Kalau dilihat dari dua kata ini, ada satu kata yaitu kata data. Data itu merupakan kumpulan informasi yang diperoleh dari suatu pengamatan. Nah, data ini, informasi ini bisa berupa angka, lambang, atau keadaan objek yang sedang diamati. Ya, berikut contohnya. Bu Ayu adalah wali kelas 710 di SMP Nusa Bangsa. Pada pertemuan pertama masuk di kelas 710, Bu Ayu bersama-sama dengan seluruh siswa kelas 710 yang berjumlah 35 siswa memilih seorang ketua kelas. Setelah melakukan pemilihan, Bagas terpilih sebagai ketua kelas 710. Sebelum mengakhiri pertemuan pertama, Bu Ayu menugaskan Bagas untuk mendata tinggi badan semua kelas 710. Keesokan harinya, pada waktu istirahat, Bagas mengajak teman-temannya UKS untuk mengukur tinggi badan. Dan di sana ada seorang petugas UKS, dan Bagas pun menyuruh teman-teman untuk antri mengukur tinggi badan mereka. Berikut merupakan data tinggi badan siswa kelas 710 yang diperoleh Bagas. Nah, angka-angka itulah yang kita sebut dengan data. Berdasarkan jenisnya, data dikelompokkan menjadi dua. Yang pertama, data kualitatif. Yang kedua yang merupakan data kuantitatif. Data kualitatif ini merupakan data yang menunjukkan sifat atau keadaan suatu objek dan tidak bisa diukur secara numerik. Contohnya data kualitas beras bulan Februari 2020 yang kurang baik. Nah, data ini menunjukkan keadaan beras yang kurang baik, tapi kita tidak bisa mengukur keadaan kurang baik itu dengan angka, maka disebut data kualitatif. Sedangkan data kuantitatif merupakan data yang menunjukkan ukuran suatu objek, disajikan dalam bentuk angka, dan nilainya dapat berubah-ubah. Ya, contohnya tadi data tinggi badan yang diperoleh Bagas. Dari data tersebut kita bisa mengetahui semua tinggi badan teman-teman Bagas. Ya, jadi karena angkanya bisa diukur. Ya, setelah data terkumpul, data itu kemudian akan disusun, lalu diolah, dan dianalisis dengan tujuan nantinya akan diperoleh sebuah kesimpulan. Ya, itu sebuah kesimpulan. Nah, ilmu yang mempelajari bagaimana cara mengumpulkan, menyusun, menyajikan, menganalisis, dan merepresentasikan data, inilah yang dinamakan dengan statistika. Ya.
Ya, statistika ini banyak diterapkan di banyak bidang. Ya, misalnya dalam bidang ilmu sosial dan pendudukan. Statistika dapat digunakan untuk berbagai tujuan. Salah satunya adalah sensus penduduk. Nah, tahun ini kita akan mengadakan sensus penduduk. Silakan bisa melalui online maupun menunggu petugas yang akan datang nanti. Selain itu, dalam bidang ekonomi, statistika juga dapat digunakan untuk mengetahui perkembangan ekonomi suatu negara. Dan masih banyak lagi penerapan dari statistika. Nah, dari penjelasan di atas, kita jadi tahu kalau untuk mengumpulkan dan mengolah data, kita perlu objek yang mau kita amati. Ya, objek ini dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama populasi, dan yang kedua itu sampel. Ya, populasi merupakan keseluruhan objek yang menjadi sumber data penelitian. Sekali lagi, populasi merupakan keseluruhan objek yang menjadi sumber data penelitian. Populasi ini bisa berupa manusia, hewan, tumbuhan, peristiwa, dan lain sebagainya. Sementara itu, sampel adalah bagian dari populasi yang dapat menggambarkan sifat atau ciri populasi tersebut. Sampel harus benar-benar dapat mewakili dan mencerminkan karakteristik dari populasi yang menjadi objek penelitian. Nah, ini sebagai contohnya, kamu ingin melakukan penelitian terhadap siswa di sekolahmu mengenai kegiatan ekstrakurikuler yang mereka pilih. Oleh karena itu, yang menjadi populasi adalah seluruh siswa di sekolahmu. Sekali lagi, yang menjadi populasi adalah seluruh siswa di sekolahmu. Tapi untuk memudahkan dan mempersingkat waktu, kamu juga masih bisa melakukan penelitian dengan mengambil beberapa sampel saja. Asal sampel itu masih mewakili populasi yang menjadi objek penelitianmu. Ya, misalnya yang menjadi sampel adalah teman-teman sekelasmu saja. Ya, sejauh ini apakah kamu paham? Baik, kita akan lanjut ke bahasan yang intinya yaitu penyajian data. Ya, tujuan dari penyajian data yaitu untuk menyederhanakan bentuk dan jumlah data sehingga dapat mudah dipahami oleh pembaca. Terdapat dua cara untuk menyajikan data, yaitu dalam bentuk tabel dan diagram. Baik, kita akan kembali ke data tinggi badan teman-teman Bagas yang di awal. Kita akan kelompokkan. Yang pertama, siswa dengan tinggi badan 138 cm, itu ada 4 orang. Yang kedua, siswa dengan tinggi badan 139 cm, yaitu ada 3 orang. Siswa dengan tinggi badan 140 cm, ada 4 orang. Siswa dengan tinggi badan 140 cm, itu ada 5 orang. Siswa dengan tinggi badan 142 cm, itu ada 3 orang. Siswa dengan tinggi badan 143 cm, ada 5 orang. Siswa dengan tinggi badan 144 cm, ada 6 orang. Siswa dengan tinggi badan 145 cm, ada 3 orang. Dan siswa dengan tinggi badan 146 cm, ada 2 orang. Ya, pertama kita akan sajikan dalam bentuk tabel. Tabel merupakan susunan data dalam bentuk baris dan kolom. Penyajian data dalam bentuk tabel berarti mengumpulkan data-data ke dalam kelompok yang sama pada suatu baris atau kolom, sehingga setiap kelompok memiliki frekuensi atau jumlah. Baik, perhatikan tabelnya. Dari tinggi badan 138 cm ada 4 siswa, dan seterusnya. Baik, silakan sajikan tabel itu
ada keterangannya dan ada judulnya. Oke, yang kedua penyajian data dalam bentuk diagram. Yang pertama adalah diagram batang. Silakan setiap tinggi badan disesuaikan dengan jumlah siswanya, berapa siswanya. Ingat, beri keterangan di bawah dan samping dan berikan judul di atas supaya pembaca memahami apa isi diagram tersebut. Ini sama, tapi ini beda. Ini diagram adalah diagram garis, yang tadi diagram batang. Oke, yang bisa juga ini diagram lingkaran. Jadi silakan dipilih yang mana mudah untuk disajikan. Sekali lagi, silakan dipilih untuk penyajiannya bisa bentuk tabel maupun diagram. Bagaimana sejauh ini? Ya, ternyata materi ini masih gampang. Dan materi-materi statistika akan sajikan berikutnya. Masih banyak lagi tentang statistika akan kita bahas. Tapi cukup sekian untuk materi kali ini. Terima kasih telah menontonnya. Dan jika kalian merasa materi ini bermanfaat, silahkan di-share ke semua orang. Baik, saya akhiri. Sampai jumpa di materi di channel ini berikutnya. Sampai jumpa.